Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Izinkan saya menyampaikan karimah Kultum Ramadan penuh hikmah dengan judul Nuzulul Quran dan Rahasia Belajar Sukses. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, tidak ada kebahagiaan yang melebihi bahagia seorang mukmin tatkala bisa melaksanakan rangkaian ibadah di bulan penuh berkah, bulan penuh maghfirah, secara lancar, sehat, dan khusyuk. Saat ini kita sudah memasuki pertengahan bulan suci Ramadan. Insya Allah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan inayahnya, sehingga harapan kita selama bulan Ramadan kita selalu dapat melaksanakan ibadah secara maksimal. Ayah bunda dan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, tanggal 17 Ramadan menjadi salah satu momen paling dikenang dalam sejarah Islam. Kenapa seperti itu? Itu adalah sesuatu hal yang benar adanya karena bertepatan dengan peristiwa Nuzulul Quran, di mana peristiwa turunnya mukjizat besar sepanjang sejarah peradaban manusia. Nuzulul Quran bukan sekedar historis yang bisa kita peringati dengan seremoni, namun secara esensial. Peristiwa ini adalah peristiwa turunnya wahyu pertama yang membawa transformasi dari zaman jahiliyah menuju peradaban yang berilmu dan berakhlak. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat 5 di surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, karena Dia yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Wahyu pertama yang turun di Gua Hiro ini bukanlah perintah sholat atau menyembah Allah ataupun puasa, melainkan peristiwa Iqra' yang artinya bacalah. Secara tematik, Iqra' tidak hanya mengeja huruf, namun lebih luas daripada itu. Misalnya mengobservasi, meneliti, dan mendalami fenomena alam serta kemanusiaan. Ayah bunda dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam dunia pendidikan setidaknya ada 3 rahasia sukses yang Allah ajarkan melalui isi kandungan ayat dari surat Al-Alaq. Yang pertama adalah pentingnya literasi. Ayat pertama dari surat Al-Alaq mengandung perintah membaca untuk mencerdaskan diri, di mana dengan membaca dengan mata, membaca dengan pikiran, membaca dengan hati. Perintah untuk mencerdaskan diri melalui iman, ilmu, dan amal harus dimulai dengan membaca. Membaca haruslah menjadi budaya bagi umat Islam, baik membaca yang tersurat atau kalam Allah atau ayat qauliyah, maupun yang tersirat yaitu alam sekitar atau ayat kauniyah. Spirit literasi Al-Quran harus semakin tumbuh di dalam momen nuzulul Quran, yaitu membaca, memahami, dan mentadaburi Al-Quran. Sehingga hal ini juga akan berdampak pada tumbuhnya literasi membaca lainnya. Maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa bangsa yang maju adalah pribadi yang sukses,
di mana mereka tidak berhenti untuk membaca, dan membaca. Rahasia kedua adalah kekuatan proses dan konsistensi. Rahasia sukses kedua ini tidak kalah pentingnya, di mana konsistensi atau istiqomah adalah hal yang paling erat kaitannya dengan sebuah proses. Betapa banyak orang yang ingin sukses secara instan tanpa melewati proses perjuangan. Padahal dalam surat Al-Alaq, lafaz Iqra atau perintah membaca terdapat pengulangan. Hal ini memberikan isyarat bahwa kecakapan membaca tidak diperoleh kecuali dengan mengulang bacaan lagi. Bisa sekali seseorang itu mengulang sudah paham, 2 kali baru paham, bahkan 3 kali baru paham. Ayah bunda yang dirahmati Allah, nuzulul Quran mengajarkan kita tentang sebuah proses yang bertahap. Kesuksesan besar adalah tumpukan dari keberhasilan kecil yang dilakukan secara konsisten setiap hari. Jangan meremehkan langkah kecil, karena itulah cara Allah menurunkan petunjuknya. Sebagaimana dalam firman Allah, Quran surat Al-Furqan ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila alaihil Qur'an jumlatan wahidah kadzalika linsabbita bihi wa'ataka warattalnahu tartila. Orang-orang yang kufur berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah agar kami memperteguh hatimu dengannya, dan kami membacanya secara tartil, berangsur-angsur, perlahan dan benar. Al-Quran diturunkan secara bertahap untuk meneguhkan hati. Begitu pula ilmu. Jika dipelajari sekaligus secara instan, ia akan cepat hilang. Jika dipelajari bertahap secara konsisten, ia akan menghujam kuat dalam ingatan dan karakter si pembelajar. Ayah bunda kaum muslimin yang dirahmati Allah, rahasia ketiga adalah menyeimbangkan otak dan hati. Allah memerintahkan manusia membaca apa saja yang telah ia ciptakan, baik ayat-ayatnya yang tersurat atau qauliyah, yaitu Al-Quran, dan ayat-ayatnya yang tersirat, maksudnya alam semesta atau kauniyah. Yang perlu dipahami di sini, membaca itu harus dengan namanya. Artinya apa? Yang kita lakukan itu semata-mata karena Allah dan mengharapkan pertolongan dari Allah. Dengan demikian mengintegrasikan zikir, yaitu kecerdasan spiritual dan kecerdasan pikir intelektual, insya Allah akan melahirkan ilmu yang membawa maslahat bermanfaat bagi manusia. Firman Allah dalam surat Ali Imran 191, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mari kita jadikan momentum nuzulul Quran ini untuk mencas spirit dalam mengupgrade diri dengan tetap kembali kepada Al-Quran sebagai sumber hikmah yang pasti benar dan sumber pembelajaran yang menginspirasi. Semoga Allah SWT menjadikan kita hamba-hambanya yang haus akan ilmu dan istiqomah dalam mengamalkannya hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan.
dalam karimah kultum Ramadan penuh hikmah. Semoga ini memberikan manfaat untuk kita semua dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.